Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivira Gita Subagio dari kelas I NIM 494. Di sini saya ada narasumber. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, Mas ya. Ya, perkenalkan, nama saya Alviro Ferdiansyah. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang semester 7. Ya, saya di sini bertujuan ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya. Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Masnya, bagaimana sih peran negara bisa mensejahterakan rakyatnya? Ya, kalau ditinjau daripada ilmu negara itu sendiri, ada beberapa teori yang memang menjelaskan terkait dengan negara itu seperti apa. Nah, mengenai negara, terbentuknya suatu negara dan maksud tujuan suatu negara, mari kita bedah perlahan. Nah, negara itu sendiri ialah organisasi yang besar. Karena kenapa kok saya bisa menyebutnya itu adalah sebuah organisasi yang besar? Karena negara tersebut diisikan sekelompok orang yang dimana memiliki tujuan dan yang arah yang sama. Maka dari itu dalam negara tersebut atau dalam organisasi tersebut bisa disebut sebagai negara. Karena dalam organisasi tersebut memiliki aturan yang jelas dan juga memiliki arah yang jelas. Nah, dalam suatu negara itu memiliki suatu arah yang dimana arah tersebut harus mensejahterakan rakyat. Jadi peran suatu negara itu sangat penting dalam mensejahterakan suatu rakyat, seperti itu. Baik, lalu Masnya sendiri pernah nggak sih, pasti pernah merasakan dampaknya dari peran negara tersebut. Dampaknya itu apa yang Mas rasain dari peran negara itu? Oh iya, mengenai peran suatu negara. Negara memiliki suatu aturan yang dimana itu harus diikuti ataupun harus dijalankan oleh masyarakatnya. Karena komponen-komponen dari pembentukan suatu negara itu adalah ada 4. Yang pertama ialah rakyat, yang kedua ialah wilayah, yang ketiga adalah sistem pemerintahan, yang keempat itu adalah pengakuan. Nah, yang pertama rakyat sudah jelas bahwasanya dampaknya itu pasti terasa kepada rakyat karena memang itu adalah salah satu komponen yang ada dalam suatu negara. Terus yang kedua mengenai wilayah, wilayah ini terbagi 3, udara, darat, lautan. Nah, itu pun bila mana memang teritorialnya mendukung adanya lautan. Terus yang ketiga mengenai suatu peraturan ataupun arah daripada negara tersebut yang dimana itu nanti akan berdampak kepada suatu masyarakat. Terus yang keempat mengenai pengakuan terbagi menjadi 2, yaitu de facto dan de jure, yang dimana pengakuan tersebut ialah pengakuan dari rakyatnya pun dari negara lain, dan negara lain itu pun nanti berdampak kepada pembuatannya suatu perjanjian ataupun gerak tindak daripada suatu negara. Nah, mengenai dampak dan lain sebagainya, pasti saya akan merasakan dampaknya. Karena apa? Negara memiliki hukum yang dimana hukum tersebut itu dirasakan oleh masyarakat. Kita flashback pembuatan daripada hukum. Pembuatan daripada hukum adapun unsur materialnya, yaitu salah satunya ialah sosiologis, yang dimana tersebut melakukan riset melihat daripada fakta-fakta mau daripada masyarakat seperti apa dan negara memiliki arah seperti apa. Apakah relate, relevan atau tidak. Bila mana relevan, berarti sesuai daripada arah tersebut. Jadi peran dari suatu negara apakah berdampak atau tidak, bagi saya pasti berdampak. Karena memang negara tersebut memiliki hukum, seperti itu. Oke, lalu dari yang menjalankan peran tersebut adalah negara itu sendiri. Negara itu kan benda mati. Lalu maksudnya peran dari negara tersebut, karena negara itu adalah benda mati, itu dari bagian mananya sih menjalankan peran tersebutnya itu? Ya, benar yang disebutkan bahwasanya negara adalah benda mati. Tapi lagi-lagi tadi telah saya sebutkan di awal bahwasanya negara itu adalah suatu organisasi. Nah, dalam organisasi itu ada penggerak-penggeraknya, yaitu adalah sekelompok orang. Nah, sekelompok orang itu tadilah yang menggerakkan atau menentukan arah dari suatu negara tersebut. Maka dari itu kalau melihat daripada, kalau pertanyaannya apa dan siapa yang menggerakkan dan lain sebagainya, ialah komponen-komponennya, yaitu seperti Perdana Menteri, Presiden dan lain sebagainya. Mari kita flashback lagi mengenai teori Montesquieu Trias Politica.
eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, eksekutif itu siapa saja, legislatif siapa saja, yudikatif siapa saja. Nah, mereka-mereka inilah penggerak dari suatu negara. Dan komponen terpenting tadi lagi saya sebutkan adalah rakyat, seperti itu. Baik Mas, menurut itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih telah ingin diwawancari oleh saya. Ya itu dia sekian dari wawancara saya. Saya Arifin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.